Tes, halo. Halo. Wah, kita terbang. Senang. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam acara kita. Iya. Acara Tembes hari ini. Nah, nah, di acara temu besar kita hari ini, nah ini temu besar asisten praktikum tahun akademik 2021-2022. mantap, 2021-2022. Nah, jadi teman-teman di sini selamat datang dan selamat pagi ya. Semoga semuanya sehat selalu Dan selalu semangat ya hingga nanti akhir acara. Iya, dari awal hingga akhir acara ya. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin yang baru masuk, selamat datang. Yang sudah menunggu dari awal tadi, selamat bergabung. Nah, tadi untuk hari ini kita nih namanya acara temu besar ya. Ini acara yang puncak acaranya nih dari kedua event yang kemarin. Kemarin eventnya apa aja nih? Ada temu koor, TFT, dan yang terakhir nanti hari ini temu besar. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Oh iya, sih? betul. Iya. Lupa ada ya. Oke, perkenalkan, saya Reni dan teman saya. Saya Kevin. Di sini kami akan menemani teman-teman untuk wow, kita looping guys. menemani teman-teman dari awal acara hingga akhir acara. Iya. Nah, kemudian untuk memulai sesi kita hari ini, mungkin kita buka dengan berdoa terlebih dahulu ya, Ren ya? Iya, betul. Nah, monggo Ren. Oh ya, untuk teman-teman, kita akan memulai acara hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, teman-teman, sekali lagi selamat pagi dan selamat datang dan juga selamat bergabung di acara temu besar asisten praktikum tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk selanjutnya nih kita ada rules ya yang perlu teman-teman ketahui. Tapi sebelum rules, mungkin teman-teman di sini ada asisten yang baru pertama kali ataupun baru pertama kali ikut Tembes. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih itu Tembes atau temu besar? Jadi temu besar merupakan sebuah momen spesial di mana semua asisten praktikum dapat bertemu dan berkenalan satu sama lain. Maksudnya jadi asisten semua matkul di sini dikumpulkan menjadi satu di meet ini dan setidaknya teman-teman nanti tahu koornya siapa, teman-teman asisten sematkulnya juga siapa, dan ini menjadi bonding awal teman-teman agar lebih akrab lagi apalagi dalam hal komunikasi. I see. Jadi ini ajang kita saling bertemu ya satu sama lain pertama kali ya. Apalagi kemarin itu adalah online. Nah, habis ini online. Ke depan ini bakal offline ya. Bakal sering ketemu nih. Nah, yang mungkin asisten lama yang dulu zaman online cuman kenalannya lewat WhatsApp. Iya, WhatsApp. Sekarang sudah bisa ketemuan. Iya, di lab bahkan. Di lab. Nah. Oke, nah tadi itu gambarannya ya tentang acara kita besar kali ini. Nah, untuk berikutnya adalah peraturan selama mengikuti acara ini. Nah, untuk yang pertama, teman-teman diwajibkan untuk merubah nama Zoom dengan ketentuan nim_nama. Nah, jadi ya teman-teman bisa disesuaikan ya dengan masing-masing. Kemudian teman-teman disarankan untuk berpakaian rapi. Nah, untuk khusus laki-laki itu mengenakan kemeja yang profesional, boleh batik seperti saya. Nah, kemudian kemudian teman-teman wajib nyalakan kamera. Nanti kan karena ini temu besar ya, kita ketemu kan, saling mengenal satu sama lain. Kalau nggak nyalain kamera kan nggak tahu. Iya, nggak tahu, percuma ya. Cuma nama doang kan, nggak afdol. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan virtual background yang sudah dipersiapkan, bisa di WhatsApp group ataupun nanti bisa di-share di chat box ya. Nah, kemudian, ini pada sesi Q&A nanti diharapkan teman-teman raise hand terlebih dahulu atau teman-teman bisa menuliskannya di chat box. Nanti biar kami baca itu.
gitu ya. Nah, kemudian nih karena tadi kan kita sudah bacain rules-nya ya. Nah, dari teman-teman di sini kan tadi kita sudah kenalan nih berdua. Nah, kita mau kenalan nih sama teman-teman nih. Asisten yang di sana nih. Mungkin dari Mas Kevin dulu. Oh, dari aku dulu ya. Iya. Mari saya cari teman-teman. Ayo yang on cam. Yo. On camnya cuma di baris pertama. Iya. Ya Udah udah. 100 orang. Ayo nih, mana on camnya? Ayo on cam. Apakah teman-teman semua Baru bangun deh kayaknya. masih ngumpulin nyawa Iya. ya? Oke lah, kita nyari yang on cam aja ya di sini. Iya. Di sini saya menemukan dengan NIM 20, Aduh, angkatan 20, ya. bernama Iya. Iya, deg-degan mereka. Nah. Ya. Siapa ya? Bernama Dian Rizky. Wah. Wah. Halo Mas Dian Rizky, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Mas, panggilannya Mas Dian atau Mas Rizky? Rizky boleh. Rizky boleh. Oke, Mas Rizky aja ya. Nah, jadi mungkin kenalan tadi kita sudah kenalan namanya Mas Rizky. Terus Mas Rizky dari prodi mana nih kalau boleh tahu? Saya dari prodi geografi. Bentar. Boleh diulangi lagi? Prodi mana? Geografi. Oh iya. Geografi. Oke, baik. Mas Rizky dari prodi geografi mengasisteni apa di prodi mana nih? Praktikum SIK. Oh, SIK ya, SIK Iya. ya. Nah, SIK. kemudian persiapan Mas Rizky untuk asisten praktikum besok nih gimana nih? Apakah Mas Rizky sudah menyiapkan apa saja atau gimana? Ya mungkin menyiapkan materi untuk kedepannya, penguasaan, baik itu public speaking, materi, dan ya mungkin lebih kenal sama asisten lain lah, sama dosennya juga. Baik, oke. Wah, persiapannya mantap banget ya. Jadi selain materi, Mas Rizky juga menyiapkan untuk communication skill-nya. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rizky atas waktunya. Nah, sekarang giliran Mbak Reni nih. Oke. Saya tadi kan udah yang laki-laki ya. Loh kok? Wah, salah ngomong saya ini. Aduh. Mungkin saya mau tanya yang tadi barusan off cam saja ya. Mbak Cavita ada di tempat gimana? Mohon maaf nih Mbak Cavita ya. Iya. Halo. Iya, nama panggilannya ini Mbak Cavita atau Kavita? Panggilnya Vita aja. Oh, yaudah Vita. Oke, lebih singkat. Vita. Kalau boleh tahu dari prodi mana? Dari prodi D3 Teknik Informatika. Oh, ya. Oke deh. Kalau untuk Mbak Vita ini memilih asisten apa aja di prodi mana? Yang pertama itu ada perancangan web dari D3 TI juga, sama algoritma, sama desain grafis, semuanya dari D3 TI. Wow, ada 3. Semangat Mbak, you can do it. Padamu. Oke, kalau dengan 3 matkul ini persiapannya udah apa saja untuk mengasisten? Lebih ke nyiapin mental aja sih Mbak. Ya benar juga. Oke, mungkin ada lain untuk materi ataupun soft skill lainnya? Udah sih. Mental aja. Oke. Semangat nih Mbak Vita. 3 matkul. Mantap. Semoga nggak tabrakan ya Mbak jadwalnya. Oke, selanjutnya mau langsung ke sesi berikutnya? Wah, boleh nih. Nanti soalnya teman-teman sudah pada penasaran nih. Sesi berikutnya apa sih? Sesi berikutnya ada pembacaan rundown nih. Mungkin Mas Kevin bisa membacakan rundown-nya. Oke, untuk rundown kita tadi sudah mulai ya. Bentar guys, lihat contekan. Nah, di rundown kita ini tadi kita udah ada pembukaan, saling sapa menyapa. Nah, kemudian nanti kita ada video sambutan dari para petinggi Amikom. Nah, kemudian dilanjutkan
untuk ada video sambutan perwakilan dari forum asisten. Nah, nanti ada video penyematan simbolis ID card asisten praktikum. Nah, kemudian nanti dilanjutkan oleh penjelasan regulasi asisten. Nah, nanti ada penjelasan presensi asisten. Kemudian ada sosialisasi HR asisten. Dan nanti dilanjutkan oleh sesi Q&A. Nah, dari event tadi ya. Nah, dari Q&A nanti kita ada pengenalan koor mata kuliah nih. Wah, mulai penasaran nih mata kuliahnya seperti apa ya koornya. Nah, kemudian nanti ada ice breaking. Nah, setelah ice breaking nanti kita ada sesi foto bersama dan juga closing. Nah, berikut tadi adalah rangkaian acara kita dari awal hingga akhir acara nanti ya. Jadi teman-teman diharapkan stay tune terus dan menyalakan kamera supaya teman-teman bisa saling mengenal satu sama lain ya, begitu. Nah, selanjutnya apa nih, Ren? Oke, selanjutnya ada video sambutan dari para petinggi Universitas Amikom Yogyakarta. Oh iya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan PDD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi Anda semua diterima menjadi asisten praktikum, dan itu hal yang sangat luar biasa. Pak Yanto ketika mahasiswa sama dengan sebagai seorang asisten praktikum, dan disitulah kita banyak belajar hal. Kalau kuliah kamu menjadi anak yang pandai, tetapi sebagai asisten praktikum menjadi anak yang pandai-pandai. Salah satu syarat untuk menjadi asisten di masa yang akan datang yang sukses tidaklah mengalahkan ego kita demi kepentingan anak-anak yang kita asisteni. Itulah rahasia, dan itu sebetulnya rahasia hidup Anda. Lose your ego, find your compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Salam dan sholawat kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama-tama atas nama lembaga saya mengucapkan selamat untuk para asisten yang baru bergabung. Mungkin Anda adalah dari saringan dari beberapa calon yang akhirnya terpilih. Kemudian untuk asisten yang lama, selamat bergabung kembali. Kita akan berjuang bersama-sama untuk memajukan lembaga kita Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian barangkali yang perlu saya sampaikan di sini dua analogi ya. Barangkali andai kata kita itu adalah tim sepak bola, maka dosen asisten adalah striker dan gelandang serang. Nah, akan dibantu oleh para pimpinan, karyawan, dan mungkin semua stakeholder yang ada di Amikom ini. Kita adalah sebagai gelandang mungkin bertahan pemain belakang ataupun barangkali adalah kiper. Kita akan bersama-sama berjuang bersama-sama, melakukan koordinasi bersama, sehingga harapan bersama adalah semakin maju, semakin berkembang untuk skala nasional maupun internasional. Kemudian yang perlu saya sampaikan untuk rekan-rekan, adik-adik semua, anak-anakku semua, kita akan bersama-sama nanti berjuang untuk kejayaan lembaga ini ya. Nanti ada beberapa hal yang harus kita usung bersama-sama. Yang jelas peran apa saja, nanti barangkali apa saja yang akan kita sampaikan kepada adik-adik kita, mungkin ke rekan-rekan Anda semua, yaitu adalah 3 hal yang sebagai pilar pendidikan ya, yaitu adalah ranah kognitif, afektif, psikomotorik ya. Apa itu? Kognitif adalah ilmu pengetahuan, afektif adalah perilaku, kemudian psikomotorik adalah sebagai keterampilan. Untuk rekan-rekan asisten barangkali akan membantu di laboratorium. Nah, maka ini mungkin lebih banyak adalah unsur psikomotoriknya. Nah,
Namun demikian tidak juga lepas dari efektif adalah perilaku, kemudian kognitif adalah ilmu pengetahuan. Nah, 3 hal itulah sebagai pilar pendidikan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik kita, anak-anak saya barangkali kan, mungkin rekan-rekan Anda semua. Nah, kita bersatu padu itu untuk memadukan lembaga ini. Nah, sehingga kita segera berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal, kita bisa temu darat ya. Mestinya ini yang kita harapkan bersama ya. Jadi mungkin barangkali kita semua, saya dengan rekan-rekan dari dosen, kemudian dari para unsur pimpinan, dan Anda barangkali dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, kita berharap akan segera tatap muka kembali. Itu yang kita bersama-sama. Namun demikian, dengan keterbatasan yang ada kita tidak boleh putus asa. Kita akan berjuang bersama-sama hingga lembaga ini semakin maju, semakin berkembang, dan semakin baik lagi kan ya. Akhir kata, barangkali selalu semangat, jaga pesan ibu ya, 3M itu mestinya kita jalankan bersama-sama. Sekali lagi bahwa Anda semua adalah menjadi panutan adik-adik Anda. Jadi segala perilaku dari si afektifnya itu akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Al-Fatah, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia untuk bergabung kembali menjadi asisten yang akan mendampingi teman-teman mahasiswa di semester genap tahun 2021-2022. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Universitas Amikom Yogyakarta sudah mempersiapkan perkuliahan offline terbatas. Jadi nanti insya Allah perkuliahan praktikum akan kita laksanakan di lab, tidak online lagi, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan di sini peran teman-teman sebagai asisten akan kembali kami butuhkan secara maksimal. Mudah-mudahan teman-teman semua lalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan juga energi positif yang luar biasa sehingga mendampingi teman-teman yang sudah lama online dan offline. Itu saya yakin tantangannya berbeda. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya selama semester kemarin, dan nanti saya berharap waktu semester ke depan teman-teman terus memberikan yang terbaik untuk Universitas Amikom Yogyakarta. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan asisten yang berbahagia, yang utama dan pertama, mari kita panjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa ikut serta dalam acara temu besar asisten semester genap tahun akademik 2021-2022. Rekan-rekan, kita sudah melalui kondisi pandemi kurang lebih 2 tahun ya. Kondisi ini tidak hanya menimpa kita, namun juga menimpa hampir seluruh dunia. Kondisi pandemi COVID-19 memaksa kita melakukan perubahan yang dipercepat. Perubahan tentang bagaimana kita belajar, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ya. Yang semuanya membutuhkan effort dan tantangan tentunya. Kita tidak hanya dituntut sekedar berubah, namun juga dituntut berubah secara cepat. Perubahan sebenarnya ada 2, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan dalam jangka waktu lama yang seringkali kita tidak sadari bahwa kita sudah mengalami perubahan. Kenapa tidak terasa? Karena energi atau effort yang kita keluarkan itu dibagi rentang waktu yang lama, sehingga kita tidak merasakan. Ya.
bahwa kita mengeluarkan effort yang besar. Namun kalau kita jumlahkan itu sebenarnya energi yang kita keluarkan juga besar, tapi karena dibagi rentang waktu yang lama, maka seolah-olah kita tidak merasakan effort atau energi yang kita keluarkan. Sedangkan revolusi itu adalah perubahan besar dalam waktu yang singkat, sehingga kita akan merasa mengeluarkan effort yang besar, ya. Tak terkecuali proses asistensi, ya, di mana kalau proses asistensi, ya, yang sebelumnya terjadwal dalam rentang waktu tertentu dan Anda cukup hadir, ya, di ruangan atau di lab, kemudian mendampingi peserta praktikum, membantu mereka jika mengalami kesulitan, ya, menjelaskan secara langsung, ya, secara offline, tentu sangat berbeda effortnya dengan ketika harus menjelaskan secara online. Nah, alhamdulillah semester genap ini pelaksanaan praktikum itu akan direncanakan secara offline. Tentu hal ini akan menggembirakan, ya, karena kita bisa berinteraksi secara langsung, ya, dengan peserta praktikum gitu, ya. Nah, ini tentu sekali lagi sangat menyenangkan, ya. Namun demikian, ya, saya berpesan agar rekan-rekan mematuhi protokol kesehatan, ya. Tolong dipatuhi protokol kesehatan untuk kebaikan bersama. Akhir kata, selamat menjalankan tugas sebagai asisten. Semoga langkah Anda tercatat sebagai amal kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman forum asisten, teman-teman asisten serta dosen pembina forum asisten yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita semua kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan temu besar forum asisten praktikum semester genap tahun akademik 2021-2022. Teman-teman yang berbahagia, bahwa asisten praktikum itu bukan mahasiswa biasa, tapi mahasiswa pilihan dan mahasiswa unggulan. Kami mengucapkan selamat bekerja dan berkarya, semoga bisa menjadi bekal di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman asisten praktikum, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, serta selamat beraktivitas di kegiatan semester genap tahun angkatan 2021-2022. Setiap kalian punya potensi dan saya yakin setiap kalian punya kompetensi. Ini saatnya, ini kesempatannya. Maksimalkan apa yang sudah dimiliki karena kini saatnya berkontribusi dan berkolaborasi. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah beberapa sambutan dari para petinggi Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan forum asisten. Untuk Mas Mahesa, apakah sudah siap? Siap. Oke, kepada Mas Mahesa saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Reni, terima kasih banyak Mas Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mahesa Putra Baskoro Cahaya Ramadan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang bergabung pada Zoom Tembes kali ini senantiasa diberikan kesehatan setiap saat, ya. Mengingat keadaan saat ini sangat tidak kondusif juga, ya, dan tidak menentu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah dinyatakan lolos masuk sebagai asisten praktikum semester genap ini. Saya berharap untuk teman-teman asisten praktikum dengan Eva dapat terus berkolaborasi, bersinergi bersama dalam menciptakan ranah praktikum yang menyenangkan, asik, dan tak lupa dengan profesionalitas teman-teman semua, ya.
Adapun dalam mendongkrak hal-hal tersebut, kami dari Forum Asisten sebagai wadah teman-teman sekalian telah menyepakati beberapa terobosan bagi teman-teman asisten untuk dapat lebih bersemangat dalam mengajar praktikum. Adapun untuk terobosannya tersebut itu berupa yang sudah kita tetapkan. Pertama, asisten praktikum terbaik akan kami beri tambahan honor serta tambahan sertifikat dari internal EVA sebagai bentuk penghargaan serta dedikasi teman-teman sekalian dalam proses mengajar ataupun mengasisteni dosen dalam berpraktikum. Nah, tak sampai di situ, kami pun dari Forum Asisten akan membuat suatu acara berkolaborasi dengan teman-teman asisten sekalian untuk menciptakan keharmonisan FA dengan teman-teman asisten praktikum, dan mungkin sifatnya nanti itu akan terbatas ya teman-teman, karena mengingat masih dalam fase yang tidak menentu ini gara-gara virus yang masih tengah berlangsung. Saya selaku Wakil Ketua FA mewakili teman-teman pengurus serta anggota di FA ingin menyampaikan suatu hal bahwa FA akan sangat terbuka bagi teman-teman asisten praktikum apabila terjadi suatu permasalahan yang berlangsung, baik itu terkait praktikum atau masukan lain yang ditujukan untuk FA. Hal ini sangat penting bagi kami karena FA tidak dapat berdiri sendiri dalam mengevaluasi, perlu adanya masukan yang berarti dari teman-teman asisten praktikum sekalian. Adapun nantinya dari FA pun akan berencana berkolaborasi dengan himpunan dan orma dari Amikom ya, untuk menawarkan segala terobosan yang sudah dirancang FA untuk menciptakan ruang-ruang kerjasama. Yang berarti kenapa saya menyampaikan hal ini, balik lagi ke pernyataan awal saya tadi bahwa FA tidak dapat berdiri sendiri, baik itu dalam mengevaluasi maupun dalam proses yang berkaitan mekanisme pengasistenan. Saya pun berharap kepada teman-teman asisten yang ada di sini yang berasal dari berbagai macam himpunan ataupun organisasi, baik itu pengurus ataupun anggota, bisa dapat duduk bersama dengan EVA berbicara berbagai macam hal terkait proses kerjasama yang nantinya akan kami tawarkan. Mungkin sekian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman untuk mendaftar sebagai asisten. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Maesa atas sambutannya. Selanjutnya yaitu penyematan simbolis ID card asisten karena teman-teman sudah resmi menjadi asisten. Ya, untuk penyematan simbolis ID card dipersilahkan videonya. Oke, baik. Tadi begitu ya teman-teman. Tadi adalah video simbolis penyematan ID card asisten praktikum, dan dengan demikian teman-teman resmi menjadi asisten praktikum tahun akademik 2021-2022. Selamat teman-teman. Yeay. Selamat. Kita ada apa? Ada pembacaan peraturan dan regulasi asisten oleh Mas Maesa. Nih, Mas Maesa, apakah sudah ready? Ready. Oke, baik. Oke, teman-teman, untuk acara selanjutnya yakni pembacaan peraturan dan regulasi asisten praktikum akan dibawakan oleh Mas Maesa. Dengan Mas Maesa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kembali ya untuk Mas Kevin dan Mbak Reni. Oke, di sini saya akan menyampaikan terkait regulasi aturan dari Forum Asisten sendiri. Yang pertama di sini teman-teman bisa melihat bahwa Amikom merupakan sebagai jembatan antara prodi dengan asisten praktikum. Nah, untuk masalah
peraturan-peraturan nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Untuk benefit teman-teman asisten praktikum antara lain yang akan didapatkan, pertama itu sertifikat, yang kedua di sini ada honorarium, terus di ketiga di sini ada upgrade skill, yang keempat pasti networking dan ataupun relasi ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jenis asisten praktikum selama hybrid. Dari forum asisten sendiri seperti yang sudah disampaikan pada temu koor, mungkin teman-teman koor nanti akan menyampaikannya kembali bahwa dari asisten praktikum itu merekomendasikan 3 orang dalam satu kelas, ataupun kalau misalkan dosen meminta untuk lebih itu dipersilakan ya teman-teman, jadi tinggal disesuaikan untuk penempatan orang-orangnya tersebut gitu. Nah, untuk teknis pengajarannya sendiri di sini kita dibagi menjadi 2 ya teman-teman, karena mengingat seperti yang sudah tertera pada surat edaran sebelumnya, itu kita akan mengadakan bahwa hybrid ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang offline, nantinya ada yang online. Jadi nanti tinggal teman-teman koordinasikan bagaimana baiknya aja dari teman-teman asisten praktikum sekalian ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita di sini buat peraturan yang baru, dan di sini mungkin kalau bagi teman-teman yang baru baru bergabung ini terlihat masih baru, ataupun kalau misalkan teman-teman asisten yang lama mungkin sudah tidak asing dengan wajib mengupload surat komitmen yang sudah ditandatangani oleh asisten terkait ya teman-teman. Jadi nanti forum asisten akan membagikan terkait surat komitmen ini, nanti teman-teman silakan mengupload di form yang sudah disediakan dari forum asisten ya. Untuk selanjutnya di sini tata tertib dan kewajiban asisten praktikum. Pertama, hadir tepat waktu saat perkuliahan online ataupun offline, karena mengingat kita hybrid ya teman-teman. Yang kedua, bagi yang offline, berpakaian profesional, bersepatu umum, tidak mencolok, diusahakan hitam ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang online, mengganti foto profil profesional dalam akun platform live dan wajib open cam. Dan keempat, di sini ada estimasi kehadiran minimal 50% dari total jadwal. Untuk selanjutnya di sini kita terdapat beberapa sanksi apabila teman-teman tidak mematuhi dari tata tertib dan kewajiban asisten praktikum. Pertama, di sini akan di-report. Jika laporan yang tidak berkenan dari dosen maupun mahasiswa, maka tidak direkomendasikan menjadi asisten praktikum di semester berikutnya. Yang kedua di sini ada kehadiran. Jika tidak hadir lebih dari 50% seperti yang tadi saya sampaikan dari slide sebelumnya, maka sertifikat tidak akan diberikan. Nah, untuk sanksi yang ketiga di sini mengundurkan diri. Jika mengundurkan diri secara sepihak dan tidak bertanggung jawab, honor dan sertifikat tidak akan diberikan serta akan dilakukan pemblacklistan. Ya, seperti yang tadi sambutan yang sudah saya sampaikan bahwa forum asisten sangat terbuka bagi teman-teman asisten. Jadi jika ada kendala apapun silakan teman-teman bisa berkonsultasi ataupun bertanya kepada forum asisten ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada panduan menjadi asisten praktikum. Di sini kita mulai dari koordinasi ya. Untuk koordinasi tersebut segera lakukan koordinasi dengan asisten mata kuliah tersebut. Ini tugasnya koor dari mata kuliah dengan asisten praktikum dan serta koor kelas ya. Silakan teman-teman koordinasikan sebaik mungkin agar miskomunikasi bisa terhindarkan. Yang selanjutnya di sini ada dosen ya. Hubungi dosen lebih awal terkait kontrak belajar dan metode perkuliahan. Selanjutnya di sini ada branding. Perkenalkan diri kepada dosen dan mahasiswa di awal pertemuan. Untuk selanjutnya di sini ada humanis, bersikap humanis kepada dosen dan mahasiswa. Dan selanjutnya di sini ada presensi. Presensi dilakukan saat jam asistensi, nanti akan disampaikan oleh Mas Abi untuk masalah presensi ini. Yang selanjutnya problem. Jika terdapat problem silakan diselesaikan terlebih dahulu dengan asisten dan koor mata kuliah. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai terkait peraturan asistensi pada semester genap ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke MC. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan
peraturan dan regulasi dari Mas Mahesa. Itulah tadi peraturan dan regulasi asisten ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman diharapkan dari peraturan tadi teman-teman bisa mengerti ya atau paham mengenai regulasi asisten praktikum. Nah, saya ingin mengingatkan nih kepada teman-teman yang sudah join. Nah, ini teman-teman boleh menyalakan kameranya. Nah, supaya teman-teman di sini bisa mengenal teman-teman lebih dekat lagi. Nah, kan karena ada pepatah tak sayang tak kenal. Oh ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi teman-teman bisa menyalakan on cam terlebih dahulu ya. Ditunggu ya on camnya teman-teman. Oke. Selanjutnya langsung saja ada penjelasan presensi asisten dan dimohon untuk teman-teman asisten memperhatikan dengan seksama ya karena ini sangat penting. Untuk Mas Afi, apakah sudah siap? Oke, udah. Oke, sudah. Oke, langsung saja untuk penjelasan presensi untuk Mas Afi dipersilahkan. Oke, before that, am I audible? Aman. Alright, thank you. Ya, screen-nya udah masuk ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fikri. Teman-teman akrabnya bisa manggil Afi aja. Di sini saya sebagai sekretaris ya di forum asisten dan tadi kan dari Mas Mahesa udah menjelaskan tentang rule of the game ketika teman-teman mau jadi asisten di forum asisten. Harapannya nanti bisa dijalani dengan lancar dan ketika teman-teman udah jadi asisten otomatis kan teman-teman kan datang dengan baik. Otomatis nanti kedepannya ketika perpisahan juga dengan baik pula ya. Nah, ini di sini ada poin yang tadi Mas Mahesa udah sebutkan di mana di sini kita ada presensi asisten praktikum. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas tentang presensinya. Sistem presensi itu gimana sih kalau di forum asisten? Nah, mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah ya, yang sebelumnya ngasisten semester kemarin, semester ganjil itu pasti udah pernah tahu model presensi asisten praktikum itu gimana gitu ya, terutama yang udah hybrid. Nah, di sini mungkin I would like to retell again. Untuk teknis presensinya sendiri, yang pertama, setiap asisten presensi manual melalui Google Form yang telah dibuat oleh masing-masing mata kuliah. Jadi untuk di sini teman-teman ada yang mungkin yang baru pertama kali atau mungkin yang bukan mungkin ya, yang tentunya teman-teman udah jadi asisten di kuliah offline itu kan pastinya teman-teman pakai Google Form ya untuk presensi. Ya, jadi nanti koor kedepannya membuat Google Form buat presensi. Jadi kan yang untuk koor kemarin mungkin teman-teman yang koordinator asisten itu kan sudah dijelaskan ya buat membuat master jadwal dan juga membuat Google Form untuk presensi teman-teman asisten. Nah, itu nanti yang bakal dipakai. Namun modelnya gimana sih? Nanti kita bakal jelaskan ke depannya. Nah, di sini biasanya itu terutama ya kalau misalnya udah offline itu dosen-dosen biasanya sering tanya, sering minta, Mas boleh nggak minta NIM-nya mau saya presensikan. Tapi kalau misalnya di situ teman-teman tetap menggunakan tetap menggunakan presensi manual yang udah teman-teman koor buat gitu. Jadi kita nggak pakai sistem dari Amikom walaupun dosen minta NIM teman-teman buat dimasukkan ke sistem, karena sistem di Amikom untuk presensi asisten itu masih maintenance. Jadi diutamakan teman-teman presensinya di Google Form ya, Google Form yang udah dibuat. Nah, kemudian presensinya dilakukan secara individual dan nggak boleh diwakilkan gitu. Jadi masing-masing teman-teman melakukan presensi ya nanti bakal kedetek lah ya, bakal kedetek dari screenshotan teman-teman apakah teman-teman ada di situ atau enggak gitu. Itu yang poin kedua gitu. Jadi ini menentukan kehadiran teman-teman juga, nanti bakal dicek juga. Kemudian presensi manual dilakukan pada saat kelas berlangsung gitu. Nah, untuk presensi manual ini itu ketika teman-teman sedang melakukan kelas itu nanti harus di screenshot posisi dan waktunya teman-teman ketika teman-teman waktu masih mengasisten ya, nantinya di-upload di Google Form. Nanti akan ada contohnya kok. Kemudian presensi wajib menyertakan bukti kehadiran sesuai dengan format ya.
formatnya nanti ada di belakang, nanti juga ada contohnya. Kemudian format penamaan filenya ini di sini ada nama NIM, nama dan NIM ya. Misal contohnya ada nomor akumulasi. Nomor akumulasi ini itu apa sih? Misal nih, sehari teman-teman ngajar mata kuliah sistem operasi 2 kali di kelas pagi dan kelas sore. Nah, akumulasi itu kelas pagi itu terhitung A1, kelas sore terhitung 2 gitu. Jadi nama dan NIM terus nomor akumulasi. Kemudian untuk asisten mengasistensi secara offline itu teman-teman boleh foto selfie kalau yang doyan selfie ya. Biasanya yang cewek-cewek ini yang ngehits pengen diupload ke IG kan, jadi bahan IG juga, boleh silakan foto selfie dan atau foto kegiatan perkuliahan bagi yang nggak pede buat foto selfie gitu. Tapi yang pengen jadi content story juga boleh kok sambil foto selfie. Itu lebih worth. Nah, untuk online sertakan screen layar seperti biasa. Nanti bakal ada contohnya kalau misalnya teman-teman yang belum pernah lihat contohnya atau yang baru pertama kali mengasisteni. Jika perkuliahan tidak menggunakan video conference, boleh mengirimkan bukti berupa screenshot chat dosen atau asisten saat memberikan materi perkuliahan. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya model kuliahnya itu asinkronus, teman-teman asisten itu ngasistennya asinkronus. Terus dosen ngirim presensi di grup atau biasanya dan lain sebagainya, itu silakan di screenshot aja, yang penting waktunya sama. Atau mungkin kalau misalnya pindah jam, kasih keterangan juga gitu. Nah, waktu di presensi Google Form-nya kasih keterangan, misal perkuliahan asinkronus gitu. Oke, so here is a example. Ini template-nya itu ada di sini. Nah, ini bisa teman-teman cek ya template-nya ya. Ngomongin template form presensi. Nah, ini gambarnya. Jadi, nah template-nya itu teman-teman silakan copy semua ininya dan silakan edit yang bagian keterangan. Misal teman-teman ngasisten di keamanan jaringan, presensi Asprak S1 TK keamanan jaringan gitu. Nah, untuk data presensi lengkapnya ini cuma ijazah di sampel. Nah, ini nggak usah diedit, yang diedit yang bagian sini atasnya gitu buat maklumnya. Kemudian yang bagian bawahnya ini ada namanya. Nah, ini misal nih teman-teman yang asisten, misal yang asisten itu Mas Kevin sama ini nanti bakal jelasin lebih lanjut sama Mas Korinti ya. Ini Mas Kevin sama Mbak Eni nanti di sini. Nah, dan sebagainya. Nanti bakal dijelaskan sama Mas Korinti lebih detailnya. Nah, ini ya bisa dilihat sekilas. Oke. Bentar, ada yang kelewat. Nah, ini contoh-contohnya nanti silakan dilihat. Nanti lebih detailnya Mas Korin, dan ini juga buat template-nya yang buat nanti teman-teman koor juga ya nanti ya. Ini. Oke. So, contoh bukti kehadiran. Di sini ada contoh bukti kehadiran ketika teman-teman offline. Nah, di sini nih ada kehadiran kegiatannya. Ini kegiatan yang nggak dipakai, ada selfie-nya ya. Ini ada dosennya dan ada mahasiswanya. Dan di sini ada barang-barang teman-teman. Nah, ini yang bisa nggambarin kalau misalnya teman-teman nggak suka selfie, ya udah letakin barang teman-teman di meja. Ini jadi tanda bukti hadir juga di situ. Jadi waktunya juga sama. Nah, ini ya. Ini ada kegiatannya, ini dosen, ini mahasiswa, ini barang teman-teman. Ini buat offline. Kalau buat online itu, nah gini, kalau misalnya di laptop itu kayak gini, ya. Saat ini ada mahasiswanya, ini asistennya, ini ada jamnya sama tanggalnya, gitu. Jadi screenshot sesuai ada ininya juga, ada tanggal sama jamnya, gitu. Dan juga ada asistennya, yang penting ada asistennya. Misal nih, ada pertanyaan, Kak, aku lupa screenshot. Nah, tanyain teman-teman yang asisten yang sama juga di Zoom meetingnya. Kalau misalnya dia screenshot dan juga ada profil teman-teman di sini, mintain aja nggak apa-apa. Itu yang penting sih ada profil teman-teman di situnya. Gitu. Jadi bisa pakai buat presensi. Gitu. Kemudian ini untuk yang waktu. Nah, kemudian ini untuk yang HP dari Android ya. Nah, dari Android ini itu silakan screenshot profil teman-teman ya. Sama ada tanggal harinya atau ada jamnya di atas gitu. Gitu sih. Untuk HP kayak gini screenshotnya. Oke, so mungkin itu aja sih. There are any questions? Ini nanti ya? Oh ya udah. Belakangan aja kan? Oke, berarti questionnya Q&A nanti belakangan ya? Nanti. Oke, so thank you everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi untuk menjelaskan presensi ya teman-teman yang
sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan, nanti tolong di hold dulu, ditahan dulu. Nah, nanti kita bakal meluapkan semuanya di sesi Q&A nanti. Nah, untuk selanjutnya ini setelah presensi kita ada penjelasan atau sosialisasi tentang HR asisten. Nah, ini ada kaitannya nih presensi dengan HR. HR itu apa sih? Nah, jadi nanti bakal dijelaskan oleh Mbak Zahra. Mbak Zahra, apakah sudah ready? Sudah, Kak. Apakah suaranya sudah aman? Aman ya? Aman. Di sini sudah oke. Gitu. Oke, baik. Karena sudah ready, nah nanti untuk penjelasan mengenai HR asisten praktikum untuk pada Mbak Zahra, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alia, bisa dipanggil Zahra. Di sini saya sebagai bendahara di forum asisten akan menjelaskan tentang honor atau HR dari asisten praktikum. Nah, honor dari asisten praktikum ini sebenarnya penjelasannya udah ada di web forum asisten di bagian regulasi. Untuk HR sendiri diberikan 2 kali selama 1 semester, yaitu setelah UTS dan setelah UAS. Sedangkan untuk besarannya setiap pertemuan itu 17.500. Nah, nanti dari total honor asisten praktikum itu akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 6%. Namun yang akan ditanggung oleh asisten itu hanya 3%. Sedangkan 3% sisanya itu akan ditanggung oleh Amikom. Total honor asisten sendiri itu nanti akan dihitung berdasarkan total presensi dari kehadiran teman-teman ketika mengasisteni. Nah, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi perhitungannya. Nah, nanti untuk HR sendiri akan dihitung berdasarkan mata kuliah yang teman-teman asisteni di setiap prodi. Semisal si Andri ini menjadi asisten mata kuliah di jaringan komputer pada prodi S1 SI. Jumlah presensinya yaitu 10. Maka total honornya yaitu 10 dikali 17.500, maka hasilnya 175.000. Karena dikenakan pajak, maka harus dikurangi dulu. Pajaknya kan tadi 3% atau bisa juga 6% dikali 50%. Sehingga hasilnya 5.250. Untuk HR yang diterima, maka tinggal total honor dikurangi dengan pajaknya. Sehingga yang diterima oleh si Andri ini 169.750. Semisal si Andri ini menjadi asisten mata kuliah di jurusan lain juga. Nah, perhitungannya juga sama, cuma nanti untuk yang ditransfer itu tinggal dijumlahkan saja, sehingga hasilnya 339.500. Nanti HR dari teman-teman itu akan ditransfer oleh DPK melalui bank muamalat. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yaitu ketika nanti mencantumkan dari data diri di bagian rekening itu harus sesuai ya, baik dari nomor rekening, atas nama, dan bank, supaya nanti proses pencairan atau pentransferan itu tidak ada hambatan. Karena apa? Kesalahan sedikit saja nanti akan menghambat transferannya. Semisal di atas nama itu kurang 1 huruf atau kelebihan 1 huruf aja itu udah kena retur gitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi Q&A. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Zahra, terima kasih atas penjelasannya mengenai HR asisten. Nah, jadi begitu ya teman-teman, untuk teknis dan juga rinciannya ya mengenai HR asisten. Nah, untuk berikutnya ini kita ada sesi Q&A nih. Jadi teman-teman yang tadi sudah mendengarkan tentang regulasi asisten, presensi, kemudian ada HR, itu bisa teman-teman tanyakan pada sesi sekarang ini. Sesi Q&A ya. Nah, oke. Dari teman-teman apakah sudah ada? Oh, ini sudah ada Mas Agung Pratama. Silahkan Mas Agung Pratama. Tes suaranya udah belum ya? Sudah.
tes. Udah? Iya. Udah mendengar. Mau tanya Kak, itu template-nya yang buat presensi itu kalau tak lihat tadi agak beda ya sama yang pas koor kemarin. Oke, baik. Oke, mungkin Mas Afi boleh. Oke, tadi ada sedikit update dari Mas Faris. Ternyata ada perubahan ya. Nanti bisa lihat di koor ini aja ya Mas ya. Yang udah di-share Mas Faris gitu. Oke, terima kasih. Oke. Udah. Iya, udah. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk presensinya tadi bisa diserahkan ke koor ya, format full ya, teman-teman. Iya Pak. Nanti untuk presensi dibuatkan dari koor matkulnya sendiri. Nanti Mas Faris jangan lupa kirim PPT-nya ya. Siap. Biar koornya bisa bikin master jadwal, presensi dan lain-lain. Oke, selanjutnya apakah ada di chat? Itu dari Kak Ridwan. Nah, Kak itu wajib punya rekening bank muamalat enggak? Kak. Nah, apakah wajib? Silakan. Dari Kak Zahra mungkin boleh. Apakah wajib punya rekening bank muamalat? Sebenarnya tidak wajib ya, tapi memang diutamakan itu bank muamalat. Sudah itu aja. Oke, jadi nggak harus muamalat, tapi diusahakan muamalat. Gimana tuh? Kalau menurut Kak Zara tadi itu kalau bisa bank muamalat, tapi kalaupun tidak ada itu tidak masalah. Yang penting teman-teman mencantumkan rekening dan nama banknya ya. Nah, jadi biar nggak salah transfer nih. Atas namanya. Atas juga. Namanya juga. Itu. Kemudian ada apa lagi? Oke, ada Ahmad Iqbal. Mas Ahmad Iqbal. Kak, ada toleransi waktu nggak kalau pindah gedung jauh gitu? Oke. Gimana, Kak Faris? Bilang Kak Faris di sini tergantung koor matkulnya nih. Jadi ini balik lagi ke keputusan koor matkul ya, apakah diizinkan atau tidak gitu. Nanti bisa didiskusikan ya Kak dengan koor matkulnya. Oke, siap. Ini ada yang bertanya lagi? Iya, ada lagi dari Mbak Gea Nindah. Izin bertanya Kak, data dirinya dikirim ke siapa ya Kak? Oke, untuk data diri dikirim ke koor matkul di master jadwal. Nanti koor matkul memberikan ke pengurus FA-nya. Iya. Iya. Oke. Gitu. Ya, menjawabkan ya Mbak Gea Nindah. Selanjutnya tunggu semenit. Ya, Mas Krista Adi. Ya. Maaf Kak, tadi di penjelasan yang saya lihat kemarin dibuatin rekeningnya. Oke. Dibuatin rekening muamalatnya ya di sini. Oke, jadi ini saya mendapat kabar dari Mas Faris itu untuk dibuatin rekening ya itu berlaku untuk yang offline tahun kemarin guys, yang pas masih full offline. Nah, untuk yang sekarang itu teman-teman cukup mempunyai rekening bank, entah itu bank dari muamalat ataupun di luar muamalat. Jadi fine-fine aja asalkan rekening dan atas namanya itu benar sesuai dengan yang telah dibuat. Begitu. Terus ada dari Mbak Nita Helmawati. Misal rekeningnya Bank BRI, itu kan pas ditransfer ada biaya admin. Biaya adminnya apakah bayar sendiri dari asisten, dipotong atau gimana? Gimana? Ya, untuk Mbak Zara boleh? Ya, Oke, saya akan menjawab ya. Jadi untuk biaya admin itu emang ada, tapi akan ditanggung oleh Amikom. Jadi tenang aja kalau misal tidak punya rekening bank muamalat itu tidak akan dikenakan biaya admin. Begitu. Apakah bisa dipahami? Oke, makasih Mas. Baik.
Oke, selanjutnya dari Aroyan. Kak aja ya, Kak Kak Aroyan. Kak izin bertanya, perihal presensi, semisal dosen sedang berhalangan hadir dan hanya diberi tugas di classroom, untuk presensinya boleh nggak screenshot tugas di classroom? Apakah dianggap sah? Oke, mungkin atau Mas Afi. Jadi ini pertanyaannya perihal presensi. Kalau dosennya tuh cuma ngasih tugas di classroom nih, presensinya gimana? Apakah bisa cuma nge-screenshot tugas classroom-nya atau seperti apa? Nah, itu juga nanti disesuaikan sama tanggalnya, terus boleh ngomong di sini, Mas. Ngomong di sini nih orangnya nih. Halo guys, saya Bung ya. Oke, jadi buat presensi yang kayak di classroom doang itu, jadi teman-teman bisa screenshot di classroom-nya, terus nanti di bagian pojok kanan bawah itu kan ada jam tanggal kan, itu diklik aja, nanti kan muncul tuh jam sama tanggalnya. Nah itu nanti tinggal di SS aja gitu ya. Dan juga nanti kan teman-teman pasti juga ngingetin di WA kan, nah itu juga bisa di SS juga. Terus nanti jalannya perkuliahan lewat WA bisa di screenshot juga seperti itu. Jadi fleksibel aja. Tapi harus ada buktinya ya. Jadi sih. Oke, kira-kira begitu ya. Sama untuk yang satu lagi tadi dari Mas Afi kan ada yang tanyakan templatenya beda. Nah, nanti buat PPT yang temu keluar kemarin nanti saya share di grup ya, dan juga buat template-nya itu cuma khusus buat koor, jadi buat anggotanya ngikutin keputusan koor aja gitu ya. Jadi jangan semuanya buat presensi gitu. Nanti enggak lembur. Oke, gitu aja. Makasih. Oke, baik. Mari kita balikkan laptopnya. Nah, kembali lagi bersama kami. Siap. Oke. Selanjutnya ada dari Mas Ido. Izin bertanya tentang ID card asesnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini, kebetulan saya dari PDD. Nah, PDD adalah untuk yang mendesain ID card. Nah, jadi teman-teman kalau dari pengalaman kemarin, nah, teman-teman yang asisten offline itu nanti bakal dikasih ID card-nya dari forum asisten. Nah, jadi teman-teman diharapkan mengisi data-data pribadinya di web FA, web forum asisten, nah secara lengkap dengan foto yang sesuai ketentuan supaya nanti pas penginputan di ID card itu jelas dan tepat nama, NIM dan juga foto teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengisi data di web forum asisten ya, begitu. Nah, jadi kalau untuk tanya ID card-nya kapan, itu nanti bakal forum asisten kabari ya untuk kelanjutannya. Jadi teman-teman stay tune dulu aja, begitu. Nah, baik, kembali ke MC. Lo kita kan MC. Oh iya, lupa. Oke, waduh ini yang dari Mas Mahesa ini, Kak akhirnya nggak jadi naik. Wow. Iya, gimana saya nih? pribadi sih mau ya, tapi gimana ya? Ya, kita yang penting kita menjalankan tugasnya dengan maksimal setulus hati, karena uang itu nomor 2 guys, yang penting pengalaman, Benar, relasi. Nah, dari pengalaman relasi bisa menambahkan pundi-pundi ya. Nah, apalagi nanti siapa tahu pundi-pundinya melebihi HR asisten. Nah, gitu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya agar hari kita naik ya Allah. Amin, amin. Baik, selanjutnya. Kak nanti dapat jaket Kak. Oke. Dapat gini. Oleh Kak Sonia. Iya, dari Kak Sonia. Dapat jaket enggak? Wah, ini kembali ke saya PDD. Iya. Nah, untuk jaket asisten praktikum nanti rencananya ada. Nah, tapi untuk tanggalnya kapan nanti bakal forum asisten kabari ya. Untuk kapan? Nanti bakal forum asisten kasih pengumuman deh untuk gimana cara mendapatkan jaket asisten praktikum. Begitu. Iya. Nah. Oke, lanjut. Ada dari Kak Febrilia. Kak, untuk ketentuan foto harus pakai jilbab warna putih. Oke, baik.
untuk kembali lagi ke saya. Iya. Oke, untuk ketentuan foto yang di web FA itu kebetulan pakai warna putih ya, karena itu yang jelas. Tapi kalau teman-teman punya warna jilbab yang selain putih, itu saya kira tidak masalah, karena itu sudah masih masih masuk ke dalam ketentuan di foto atau ketentuan pengisian data. Nah, jadi teman-teman usahakan adalah rapi dan sopan, tampak profesional gitu. Salam profesional. Betul. Nah, kemudian Oke, ada lagi dari Kak Tiara. Kak, webnya apa ya yang untuk mengisi data diri? Oke. Oke, untuk webnya, kenapa saya jawab? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Untuk webnya itu teman-teman bisa mengisi dari forumassistant.or.id. Nah, jadi teman-teman yang dulu sempat mendaftar asisten kan pasti mendaftarnya dari situ kan. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi data-datanya di situ. Oh, udah ditutup. Oh, mungkin nanti dari forum asisten bakal mengabari ya. Bakal ngabari kalau webnya sudah dibuka. Jadi teman-teman stay tune dulu ya. Oh, mungkin ada tambahan dari Mas Mahesa. Boleh? Oke, terkait masalah data diri ya, nanti untuk data diri tersebut bakalan dibuka entah itu kayaknya di bulan kedua atau bulan ketiga dari IT support ya. Jadi nanti teman-teman silakan ketika misalkan sudah disuruh untuk mengisi lengkap data dirinya, untuk silakan langsung diisi ya teman-teman. Kurang lebihnya begitu sih. Oke, baik. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman stay tune terus di grup, nanti bakal dikabari oleh FA. Begitu. Oh ya teman-teman, ini sudah ada link presensi. Silahkan teman-teman bisa mengisi presensi ya. Iya, jangan lupa presensi ya teman-teman. Oh, dari ini dulu apa ini dulu? Oh, ini ada Kak Anissa nih. Boleh Kak Anissa? Oke, boleh silakan. Izin bertanya ya Kak, untuk hari kemarin kan ada temu koor. Nah, kemudian kan ada 2 asisten praktikum yang offline dan kemudian ada 1 yang cadangan. Nah, untuk yang 2 offline terus 1 cadangan dimasukin ke online. Nah, untuk yang cadangan online ini tetap presensi nggak ya Kak? Baik, untuk pertanyaan soal presensi, mari kita kembalikan ke Mas Haris. Oke, teman-teman. Jadi buat presensinya kan itu kan di master jadwal kalau Bang Koor udah buat itu kan ada 3 ya. Jadi ada ASEAN 1 sebagai koordinator kelas, terus yang ASEAN 2 sebagai anggotanya, dan juga ASEAN 3 sebagai cadangan. Nah, buat yang hybrid kemarin atau yang semester ganjil kemarin itu kan di kelas minimal 1. Nah, besok karena setengah dari kelasnya masuk kelas, jadi kan bisa kan ganjil genap kan, setengah-setengah kan. Nah, jadi kami dari Eva kemarin sudah rapat, jadi satu kelas itu minimal 2 orang gitu. Jadi yang cadangan itu hanya masuk ketika si 2 orang ini atau salah satunya itu izin atau mungkin sakit atau mungkin ada acara tertentu gitu. Tapi kadang tuh ada dosen yang Mas, nanti di kelas ini saya minta 3 orang asistennya ya, atau juga bahkan mungkin Mas di hari ini di jam ini nanti saya minta 4 orang asistennya ya. Nah, itu nanti balik lagi ke dosennya gitu. Jadi Koor Matkul dikomunikasin aja sama dosen yang terkait gitu. Jadi buat presensi atau enggaknya nanti kalau si cadangan ini ikut masuk ke kelasnya, nah itu baru ikut presensi. Kalau tidak ya nggak usah gitu. Itu aja sih. Tapi terusnya minimal 2 orang per kelas gitu aja sih. Apakah membantu? Masih Kak. Gimana Kak? Gimana gitu? Oke. Bantu Kak. Makasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Mas Haris atas jawabannya. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Nah, ini tadi dari Kak Andri. Oh.
Kak, mohon izin untuk share PPT yang dari presensi ketentuan dan regulasi. Oke, baik. Oke. Nanti bakal kami share ya di grup teman-teman Iya. setelah acara Oh, ini udah ya? berlangsung. Kayaknya udah ada di koor ya, all koor. Oh. Mungkin koornya bisa cek. Oke, nanti untuk koor matkul silahkan membagikan PPT-nya ke para anggotanya ya. Begitu. Oke. Selanjutnya dari ini nih, Kak Daim. Oh, Kak Daim. Ya, baik. Selamat siang ya. Selamat siang. Jadi kan ini apa namanya, kan kabarnya kan ini kita ada beberapa yang apa namanya asisten yang sudah mulai offline. Jadi ada beberapa hal yang bisa tanyakan. Pertama kayak untuk ininya apa namanya bagian presensinya itu kalau kami yang masuk lab itu berarti kami diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas lab untuk melakukan presensi masing-masing. Pertama kalau yang dari apa namanya kayak kami asisten buka form presensinya itu kan itu kan nih apa berarti kan kami kalau boleh pakai komputer dan sana itu diizinkan atau disediakan. Oke. Jadi kira-kira pertanyaannya Mas Daim, apakah saat kita masuk ke lab itu presensinya bisa menggunakan lab ataupun tetap menggunakan form ya? Atau kalau gitu, kalau nggak salah? Formnya itu kami buka dari apa gunakan komputer dari lab. Baik. Oh, oke. Untuk hal ini mungkin Mas Mahesa boleh menambah. Oke, terkait masalah fasilitas di lab ya tadi ya yang ditanyakan sama Mas Daim untuk dilakukan presensi. Sebenarnya gini sih Mas, untuk fasilitas sebenarnya untuk asisten silakan saja digunakan jika memang hal itu bisa diakses ya, karena mengingat waktu dulu kan kita semester ini masih angkatan 19 ya? Iya. Nah, sebelumnya udah pernah kan waktu itu ke lab juga kan? Nah, Sebenarnya enggak sih, saya enggak. Enggak. Oke, jadi baru. Mungkin Ya. ada beberapa hal yang saya tanyain selain Jadi mungkin begini ya Mas, terkait masalah fasilitas tersebut kalau misalkan internetnya keakses silakan digunakan saja untuk presensi, akan tetapi ada beberapa komputer yang menurut saya dan mungkin itu juga komputer servernya dan itu hanya bisa terhubung ke web lokal dari Amikom aja gitu Mas. Jadi kalau misalkan besok itu nggak bisa keakses ya mau nggak mau nanti Masnya silakan disimpan aja di dalam flashdisk atau apa untuk presentinya, silakan diupload di kos ataupun di rumah nanti gitu aja sih. Oh, berarti dia ini apa namanya untuk komunikasi itu nggak harus diisi pas di prakteknya gitu. Nggak mesti sih. Iya, jadi setelah misalkan praktikum sejam kemudian itu masih bisa. Yang penting masih di hari yang sama, kurang lebih begitu. Oh, berarti kalau yang kayak apa namanya ya, pengambilan screenshot yang apa secara fisikal kadang-kadang ada yang masuk kelas gitu. Itu kan berarti foto kelas sama yang kayak ditampilkan. Nah, ini masalah kedua ini tentang kayak kalau kita kenapa kayak apa namanya untuk buka kelasnya itu. Kami ada diwajibkan untuk ambil kunci di mana itu. Oke, mengingat ya yang sebelumnya juga kemarin udah dilakukan hybrid juga ya terkait teknis untuk asisten praktikum. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa asisten praktikum nanti harus menunggu dosen pengampu ya untuk membuka lab agar dilakukannya praktikum. Jadi ketika semisalkan teman-teman sudah datang akan tapi dosen pengampunya itu belum datang, silakan ditunggu aja sampai memang dosen pengampunya itu yang membuka, karena kewajiban dosen pengampu itu yang memegang kuncinya tersebut gitu Mas. Lalu kalau yang perihal untuk apa namanya ya, seandainya dosen tidak datang berarti kan ini apa kita balik lagi ke yang prosedur yang kayak dosennya dikasih dari dosennya tugas gitu setelah apa namanya asinkron atau apa namanya, kecuali kalau dosen ada ini apa namanya memang menginformasikan kami untuk pegang kuncinya gitu. Kayak gitu aja ya. Oke, iya, terkait misalkan dosen nggak datang ya balik lagi kita ke koordinasi teman-teman sekalian ya, karena sebelum melakukan praktikum sangat disarankan bagi teman-teman melakukan koordinasi terhadap dosen tersebut agar tidak terjadinya
miskomunikasi ya. Ini yang dihindari dari kita semua ya, karena nggak enak kan kita tiba-tiba udah datang, dosen yang bersangkutan tidak jadi datang kan gitu. Mungkin itu aja sih. Ya baik, berarti terima kasih atas penjelasan. Oke, sama-sama Mas. Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Jadi ada 2 ya yang resen ya kalau nggak salah. Udah Ya? Udah. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? 1 pertanyaan lagi mungkin? Iya. Gue juga boleh. Tapi kayaknya teman-teman udah pada paham semua ya. Amin. Semisal bingung bisa ditanyakan di grup Asfrak ataupun untuk yang koor bisa tanya di all koor atau bisa PC ke pengurus. Itu ada pertanyaan satu lagi nih. Dari Mas Hib, ada 2 malah. Dari Mas Hiban, kalau asisten offline besok, kalau waktu jedanya nanggung boleh numpang di ruang FA. Oke. Aduh gimana nih ya? Oke. Apakah ada yang dari teman-teman FA bisa membantu menjawab? Iya, Oke, Mas Mahes. Oke, terkait masalah offline besok ya, kalau misalkan ada waktu jeda nanggung, boleh. Sebenarnya untuk teman-teman sendiri, ruangan EVA itu diperuntukkan untuk asisten praktikum bebas, mau siapapun itu, yang penting asisten praktikum boleh menggunakan ruangan EVA. Akan tetapi di sini belakangan ini kita ada kendala terkait pemindahan ruangan FA dengan Jala ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Jadi kami di sini untuk ruangannya sendiri lagi di proses renovasi dan kemungkinan besar itu ruangannya belum bisa digunakan. Nah untuk ruangannya sendiri ini ada yang nanya ruangannya di mana? Ruangannya itu ada di gedung berapa? Gedung 4 ya? Basement 4. Basement 4 ya. Basement 4 itu di bawah deket Citra Mart kurang lebih. Jadi mungkin nanti kalau misalkan untuk proses renovasinya udah berlangsung ya silakan teman-teman manfaatkan fasilitas tersebut untuk menunggu dan sebagainya ya. Gitu. Kalau selama ini sampai saat ini masih dalam renovasi sih kurang lebih gitu. Oke, nanti bakal diumumin kok misalnya ruang FA udah oke dan bisa tempatin ya teman-teman yang mau main silakan boleh banget. Sekarang masih maintenance soalnya ruangannya. Terima kasih. Oke, baik. Begitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Jadi untuk sementara ini teman-teman bisa menunggu di kosnya temennya atau menunggu di Burjo. Nongki di kafe dulu. Nanti kalau sudah jamnya baru balik. Iya, betul. Jangan lupa aplikasi Peduli Lindunginya ya teman-teman. Begitu. Oke, lanjutnya ada dari Mas Ridwan. Kak minta link absennya lagi boleh Kak? Oh tadi udah. Soalnya jadi nggak sehat. Oke. Oh ini udah. Udah. Oh iya. Keren. Gak lihat. Oke, ada lagi nih, satu lagi nih. Dari Kak Matias. Oke. Sesuai dengan kebijakan Amikom tentang ganjil genap, itu apakah asisten punya hak khusus buat tetap masuk biarpun terhalang sama kebijakan atau bagaimana? Oke, baik. Untuk hal ini mungkin dari Profit asisten Fikri. Oke, kalau misalnya soal ganjil genap sih ya, nah balik lagi teman-teman karena kemarin dari regulasi juga udah dijelaskan kita bakal ngasisten yang dirujuk jadi makan offline. Jadi buat ganjil genap itu opsional ya, bisa dibilang open source lah kita. Jadi teman-teman ada akses buat masuk offline walaupun itu bukan jadwal teman-teman gitu sih. Itu kenapa? Nah ya ganjil genap berlaku cuman buat mahasiswa aja. Nah untuk asisten itu bebas teman-teman mau masuk offline pun dipersilakan gitu, tapi dianjurkan mengasisten di offline ya gitu. Tetap ngikutin protokol yang berlaku. Gitu. Cuy, jangan swab. Oke, baik. Jadi gitu ya kira-kira. Jadi para asisten ini memiliki kartu asyir. Jadi bisa masuk kapanpun, bukan kapanpun, sesuai jadwal. Jadi tidak terpengaruhi ganjil genap. Nanti itu balik lagi ke keputusan koor ya. Privilege. Iya, keren banget kita dapat privilege ya. Baik, nah untuk sesi Q&A pada pagi hari ini
itu sudah selesai. Nah, jadi teman-teman kalaupun masih ada pertanyaan yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya, grup asisten. Nanti teman-teman forum asisten bakal membantu menjawab begitu. Nah, untuk sesi selanjutnya nih, nah kita akan berkenalan dengan koor mata kuliah. Nah, dari teman-teman yang sudah tergabung di asisten mata kuliah masing-masing, mungkin kalau belum tahu koornya siapa atau wajahnya seperti apa, nah bisa kita saksikan bersama-sama di sini. Nah, untuk ini apakah Kak PDD sudah ready? Boleh di share screen ya kalau sudah ready. Baik teman-teman. Nah, dia. Jeng jeng. Koordinator mata kuliah asisten praktikum semester genap 2021-2022. Fakultas Ilmu Komputer. Nah, Prodi D3 Manajemen Informatika. Mata kuliah Statistik Aroyan Cahyaning Ratrik. Mata kuliah Web Programming 1, Elsafira Budi Dewantari. Mata kuliah Visual Storytelling, Matias Arvino Andras. Mata kuliah Animasi Dasar, Ayub Pangestu Ari Wibowo. Mata kuliah UI UX, Apita Ebela Andi Negara. Mata kuliah Pemrograman Python, Gerald Ta. Mata kuliah Digital Asset Creation, Anissa Nur Kasanto. D3 Teknik Informatika. Mata kuliah Nirkabel dan Manajemen Jaringan, Muhammad Zainal Ilmi. Mata kuliah Desain Grafis, Valda Talika. Mata kuliah Keamanan Jaringan, Putri Wahyuni. Mata kuliah Perancangan Web 1, Tavita Santi Krisnamurti. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, Fauzan Al-Irsyadul Ihbad. Mata kuliah UI UX, Nur Huda. Mata kuliah OS Server dan Sistem Admin, Azhar Surya Pratama. Mata kuliah Compositing dan Editing, Nurjaya Kusuma. Prodi S1 Informatika. Mata kuliah Struktur Data, Dani Fatarina Handayani. Mata kuliah Komunikasi Data, Fatur Rahman Nur Aziz. Mata kuliah Special Effect, Salma Hoirun Nisa. Mata kuliah Sistem Operasi, Mata kuliah Pemrograman, Bimo Adi Nugroho. Mata kuliah Pemrograman Basis Data, Ustio Nusanto. Mata kuliah Pemrograman Web, Via Listi Anggraini.
Mata kuliah Jaringan Komputer 2, Chandra Mukti. Mata kuliah Hardware and Software, Anjar Tri Sasongko. Prodi S1 Sistem Informasi. Mata kuliah Bahasa Pemrograman 1, Benediktus Cahyo Kuncoro. Mata kuliah Jaringan Komputer, Atika Suri. Mata kuliah Statistika, Endi Kurniawan. Mata kuliah Kreatif Multimedia, Fajri Rizky Afisena. Mata kuliah Pengenalan Perancangan Web, Muhammad Nizar Fazari. Mata kuliah Pemrograman Terstruktur, Nita Helmawati. Mata kuliah Bahasa Pemrograman 2, Endi Kurniawan. Mata kuliah Financial Technology, Gerald Zulfikar Aditama. Mata kuliah Perancangan Basis Data, Nur Faido. Mata kuliah First, Muhammad Ishaq. Mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, M. Arif Afiansyah. Prodi 1 Teknik Komputer. Mata kuliah Sistem Pertahanan dan Lanjut, Muhammad Iqbal. Mata kuliah Algoritma Komputer dan Struktur Data, Fata Naufal Hana. Mata kuliah IoT Rumah Cerdas dan Gedung, Fajar Nur Aini Dwi Fatimah. Mata kuliah Jaringan Komputer 1, Andi Muhammad Ihsan Jalaluddin. Mata kuliah Multimedia, Fata Naufal Hanan. Mata kuliah Forensik Digital dan Investigasi, Ananda Fikri Idral Akbar. Prodi S1 Teknologi Informasi. Mata kuliah Teknik Pemrograman, Laurentius Adimas Rendra Pratama. Mata kuliah Desain Grafis, Wahyu Nusantara. Mata kuliah Game Lanjut, Muhammad Naufal Hanafi. Mata kuliah Animasi 2D Lanjut, Astrila Ruhma Baiti. Mata kuliah Screenwriting, Muhammad Iqbal Hafiz. Mata kuliah Menggambar Lanjut, Ramdhani Bimo Saputro. Mata kuliah Videography and Editing, Nabila Dwi Permata. Mata kuliah Storyboard and Animatic, Prada Rania Salma Lasuardi. Mata kuliah Pengantar Audio, M. Tisman. Mata kuliah Jaringan Komputer, Rangga Wahyu Setiawan. Fakultas Ekonomi Sosial. Prodi S1 Akuntansi. Mata kuliah Multimedia, Agung Pratama. Mata kuliah Komputer Bisnis 2, Baik Hidayatul Laili Putri. Mata kuliah Portofolio dan Investasi, Zahra Alia Albar. Mata kuliah Sistem Pendukung Data, Ananda Fikri Ijlal Akbar.
Prodi S1 Ekonomi. Mata kuliah e-commerce, Tiara Giovanni Vinesa Putri. Mata kuliah Ekonometrika 1, Nur Puji Rahayu. Mata kuliah Multimedia, Nuno Kurniawan. Mata kuliah Desain Grafis, Taufik Alfian. Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Mata kuliah Produksi Iklan Audio Visual, Melinda Nur A. Mata kuliah Multimedia, Arifa Sufinatunaja Fadila. Mata kuliah Desain Grafis, Nafila Salsabila. Mata kuliah Produksi Siaran Radio, Muhammad Ridwan Fadolu. Mata kuliah Proyek Komunikasi, Septi Fridayani P. Mata kuliah Statistik Sosial, Heru Wiradinata. Prodi S1 Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah Desain Grafis, Kevin Kristaga. Mata kuliah Desain Web, Reni Fatarina Handayani. Prodi S1 Kewirausahaan. Mata kuliah E-commerce, Elsafira Budi Dewantari. Mata kuliah Digipreneurship 2, Salma Adelita Musti. Mata kuliah Desain Grafis 1, M. Prisma. Prodi S1 Hubungan Internasional. Mata kuliah E-commerce, Teresia Widya Sari. Fakultas Sains dan Teknologi. Prodi S1 Arsitektur. Mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, Abdillah Nanda Rahmadani. Mata kuliah Studio Digital Arsitektur 3, Pemodelan Informasi Bangunan, Listia Nisa Ayu. Mata kuliah Pemukiman, Dian Seventias Novianto. Mata kuliah di Mata Struktur dan Konstruksi dan Yusril Ahdan. Mata kuliah Sistem Padu, Yusril Ahmad. Mata kuliah Studi Digital Arsitektur 5, Pemodelan Lanjut, Anus Fiani yang. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis, Dian Rizky Rahmadan. Mata kuliah Desain Grafis, Ikra Bayu Muhammad. Mata kuliah Indraan Dasar, Aslita Puni. Mata kuliah Survei 3, Uni Hikmatul Hasanah.
mata kuliah e-commerce Yuga Saputra. Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Mata kuliah Studio Perencanaan Kawasan TH Sri Pramuwati. Mata kuliah Desain Grafis Naval Arda Maulana. Mata kuliah Studio Smart City Titi Pratiwi. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, berikut tadi adalah pengenalan Koor matkul. Nah, jadi teman-teman seenggaknya tahu ya wajah-wajah para matkulnya, koor matkul. Nah, para koor matkulnya. Untuk acara selanjutnya kita ada sesi yang bisa memecahkan suasana beku ini. Waduh. Apa nih namanya? Namanya ice breaking. Ice breaking. Oh, di ice breaking ini, di segmen ice breaking kita ini ada namanya guys, ada nama spesialnya nih. Namanya perisai permainan seru sekali. Nah, jadi di perisai ini teman-teman bakal memainkan dua buah permainan ya yang akan dipandu oleh Mbak Reni. Iya. Waktu dan tempat kami persilahkan Mbak. Oke, baik. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Basi banget, gini aja. Masih semangat ya nih teman-teman? Atau biasa atau kurang semangat? Ya boleh Mas Alan ngomong-ngomong. Masih. Oh ya, alhamdulillah. Teman-teman juga. Ya, saya harap masih bersemangat. Mungkin teman-teman bisa on cam nemenin saya gitu, nggak ada yang mau nemenin. Dan sambil saya mempersiapkan ini presentasinya terlebih dahulu. Habis makan. Makan apa? Makan apa aja? Belum semakin. Malah ketahuan. No, wait. Nah. Oke, kita masuk ke sesi ice breaking. Yeay. Oke, langsung aja ya di ice breaking, nggak usah berbasa-basi. Jadi untuk permainan yang pertama yaitu susun huruf. Susunlah huruf yang diacak menjadi sebuah kata. Jadi nanti ada kayak huruf acak. Nanti teman-teman harus menyusun menjadi sebuah kata. Nanti tenang aja, saya bakal ngasih clue biar lingkupnya lebih kecil. Untuk cara jawabnya nanti lewat chat box aja, nggak usah raise hand karena nanti cepet-cepetan mengetik gitu loh. Iya, cepet-cepetan mengetik kayak ini kata apa? Oh ini langsung ketik gitu. Terus oh iya, untuk ice breaking ini ada door prize-nya, tapi kita cuma mencari 2. Jadi ya udah usaha aja untuk menjawab ya. Siapa tahu beruntung dapat laki yang keberuntungan yang sangat-sangat wow ya hari ini ya. Lumayan loh dapat door prize. Oke, udah pada siap kan? Udah tau lah maksudnya susun huruf. Bisa. Siap belum? Bilang aja gitu siap. Siap. Tenang aja, untuk bisa dapat door prize-nya pokoknya yang paling cepat dan paling tepat. Iya, begitu teman-teman. Maaf Pak. Paling cepat, tepat. Jadi kita juga akan mengetes kecepatan mengetik teman-teman ya. Harus benar gitu. Udah lanjut. Oke, pertanyaan pertama. Question pertama. Nih, Metros. Clue-nya benda. Wah, benda apa nih yang ada? Wih, termos ini. Waduh, gimana ya nulisnya? Termos.
Tremor, aduh. Kayaknya nggak ada S-nya itu mas, kalau tremor. Termos, yang bener mana ini? Termos apa tremos sini? Monster. Cluenya benda ya guys, benda mati. Mati. Dia tidak, bukan matinya bukan yang dead ya bisa. Strong. Hebat. Semua kata-kata bisa dikeluarkan yang ada di kepala teman-teman. Terus, oke, udah, kayaknya udah sudah ya, sebenarnya sudah kita hentikan daripada mas makin mengadi-adi. Jawab langsung aja, kita lihat jawabannya. Ya, termos, dari Mas Hiban bener tuh. Ya, gimana? Semoga dapat ya mas. Yeay! Selamat, happy. Oke, lanjut question number 2. Gusman, cluenya hewan. Hewan apa ini ada Gusmannya ini? Ayo cepet mikirnya. Busang. Agusman. Ini siapa ya? ini agak ngawur ya. Oke, busang. Oke, apakah ada hewan lain yang selain musang? Oke. Musang sangmu. Aduh, ketawa lagi. Masung. Udah. Kayaknya ini perlu dihentikan karena jawabannya sudah banget. Ya, lanjut aja kita lihat apakah jawabannya musang, mangus, sungma. Ya, jawabannya musang. Aduh, tadi lupa siapa yang jawab pertama. Kayak Mbak. Oh, Anissa Wulandari. Iya. Selamat ya, Mbak. Bismillah, dapat hadiah. Amin. Oke, question number 3. Terus C. Cluenya profesi. Gampang banget ya sih, oh my god, itu kayak easy peasy lemon squeezy. Oke. Tuh. Oke. Suster perawat. Duh. Mohon maaf ini kagak ada P-nya, nggak ada W-nya, tiba-tiba perawat ya. Terus ya sudah hop nanti kan jawabannya sudah tidak masuk akal ya. Oke, kita lihat jawabannya. Suster. Tadi yang jawab pertama malah ini ya, pengurus FA. Mungkin Jerry aja. Oh ya, Mas Jerry ya. Selamat. Bismillah ya Mas, dapat hadiah. Amin ya Allah. Oke, lanjut. Kita sudah ganti permainan. Judulnya cari objek. Cari objek dengan huruf depan yang sudah ditentukan. Jadi ketentuannya nanti akan ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah cari objek huruf depannya R, misal R. Ntar habis itu muncul gambar. Nah, teman-teman langsung cepet-cepetan ngetik gitu. Yang huruf depannya R itu apa? Rumah, rusa, apa ya? Ruru dan rambut gitu ya, dan lain-lain. Tapi syaratnya paling nggak teman-teman ngisi 2 ya. Ya, 1 nggak apa-apa, tapi diutamakan yang bisa mencari 2 objek sekaligus. Contoh nulisnya bisa seperti nanti dicari yang paling cepat dan paling tepat. Oke. Ya. Pokoknya ini mengetik ya, kalian harus cepat melihat, cepat mengetik, cepat berpikir, semua cepat. Oke, langsung saja daripada mengerti. Ya, oke. Oke, cari objek dengan huruf depan P. Diingat-ingat ya, P. Oke, silakan cari apa aja. Ini gambar di sini. Ini lihat sesuai gambarnya bosku. Ya, oke. Oke. Dan oke. Ada pagar pohon, apa lagi nih? Foto. Oh iya, foto. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita satukan bahasa kita, bahasa Indonesia. Oke, gambar A. Oh, ini gambar A. Oh, kan. Oke. Udah kuno
Punda. Oh iya benar Punda ya. Oh my god, aku kepikiran. Oke, tapi selain itu ada apa? Maksudnya ya boleh Popo. Emang ada Popo ya? Udah pop. Ini udah Papi Pepo udah Hana. Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban yang biasa aja sih. Pohon dan pagar. Tadi ada Mbak Virus Nisa yang jawab pertama, yang 2 ya jawabannya. Oke, udah paham gak sih? Gampang banget kan gamenya? Oke, lanjut. Oh, ucapin selamat dulu. Selamat ya Mbak Virus. Bismillah, menang. Amin. Oke, cari objek dengan huruf depan B. Siap-siap ya, B. Ya, buruan. Ayo. Ada apa nih? Oh iya, benar juga ya. 2 jawab, kalau bisa jawab 2 ya. Oke. Bulu. Oh, ada bulu. Oh iya, ada bulu. Oh, nggak ada beruang, maaf. Bambu, kagak ada bambu di sini. Bunga bulu, botak. Oh, siapa yang botak? Burung berang-berang. Oh, ada berang-berang ya? Berang-berang tuh gimana bentuknya? Babi, bunga. Nggak ada babi. Batang burung. Wait. Bakal cari yang 2. Jawaban ya? Oke. Burung hantu. Tadi yang batang boleh juga sih. Burung bencial, ada burung pipit. Oh, bisa dilihat juga ya jenis burungnya, pipit. Oh ya, banyak deh. Oke, ya udah menjawab semua. Ya udah mulai mengadi-adi. Burung merak nggak ada burung meraknya. Lanjut. Oh ini ya, ini yang bawah ini burung merak kali ya? Nggak, pokoknya burung aja ya. Oke, kita lihat ya, bunga burung hantu. Sama batang juga bisa ya, ini lupa anak gitu. Tadi Mbak Anissa, iya pokoknya Mbak Anissa. Lupa. Ya semoga dapat tadi ya Mbak, tapi selamat pokoknya. Nice. Nggak ada bocil tadi, hewan semua, mohon maaf nih. Oke, lanjut ya, ini terakhir ya. Kita lihat, cari objek dengan huruf depan K. Oke, udah siap? 2 ya, 2, jangan 1. Biar kayak lebih mikir aja kelihatan. Oke, yo. Apa nih, Kak? Ya. Bukan kamu. Oh iya, ada kolam ya. Oke, bener. Tadi siapa lagi? Ya, Mas Iban. Mas Iban, ntar lagi, Mas. Dapat 1, Mas. Kita. Oh, ini kancil ya? Aku kira ini rusa. Ya. Oh iya, kancil. Oh my god. Oke. Boleh juga nih, siapa nih? Oke, lanjut. Kevin kancil, Mbak. Kakinya kecil. Oh, alah. Oke. Masih nice info. Saya jadi mengenal hewan. Musang nggak? Oh iya, musang. Kelinci, kancil, kolam kayu, kumbang. Mana ada kumbangnya? Kevin. Kayu kolam, mana kumbang? Gak ada kumbang. Kecil Mbak. Aduh, ini ya dia di dalam semak-semak sih kumbangnya. Tapi kita lihat yang dilihat aja, kalau yang di dalam semak-semak nggak kelihatan. Kevin lagi. Aduh Mas, dipanggil Mas, nih Mas, gimana nih Mas? Maaf nih, saya ada di sini, udah digambar. Iya. Aduh. Oke, sudah. Kita lihat ya jawabannya. Boleh nanti ada tambahan lain ya. Ada next ya. Ya, ada kupu-kupu, kelinci, katak. Tadi ada kancil juga, ada kolam. Tapi jawaban yang tadi benar tuh ini. Wahyu Nusantara. Kak, iya. Selamat. Senang. Bismillah, dapat hadiah. Amin. Oke. Udah deh, ya selesai. Sibis. Yeay. Oke. Oh ya, Maci ya. Semangat asistennya, saya kembalikan ke saya sendiri dan Mas Kevin ya. Aduh, gimana nih? Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam SBK kita. Perisai permainan seru sekali. Nah, hari
Tadi teman-teman partisipasinya mantap banget ya, sampai ada yang beragam jawabannya. Iya, bahkan sampai yang nggak ada dijawab ya. sangat kreatif ya antusiasmenya. Nah, untuk selanjutnya apa nih? Oh, selanjutnya oh ini Apa nih? sesi yang ditunggu-tunggu teman-teman. Apa tuh? Sesi foto bersama. Asik. Yeay. Nah, untuk sesi foto bersama diharapkan teman-teman semua bisa on cam ya. Iya. Pasang visual terbaik Anda. Wah. Ayo siap-siap yuk. Dan makeup. Yang sudah rapi, yang Oh, sudah. ada yang minta absen ya? Oh, bisa Bang, absen Bang. Oh iya, nanti bakal di-share lagi ya. Nah, itu. Wow. Nggak ada muka. Aduh. Duh, apakah ngeri banget. Apakah kamu berbalik di balik topeng badut? Nah, Oke, masih ditunggu nih. Teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Iya, Nah, kalau Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu caranya menghidupkan kamera. Iya, benar banget. Jadi gimana caranya, Mas? Jadi di Zoom ini tuh di bagian bawah itu ada mic dan ada video, icon video. Nah, teman-teman bisa memencet tombol lift. Loh, bukan tombol yang ada Apa? gambar videonya. Oh, gambar videonya. Iya. Nanti bakal otomatis teman-teman bakal kelihatan nih mukanya di doxing. Iya. Nah, Oh, jadi sendiri. nah ini sudah ada. Oke, Ada oke. Kak Valda. Bentar, jangan live dulu. Tunggu. Iya, tunggu dulu. Kita belum foto loh. Iya loh. Udah nih, ada lagi nggak? Ayo. Yang belum pakai kerudung aja, nggak apa-apa. Buruan. Pakai jaket boleh. Iya. Nah, mari yang sudah Bertambah satu. bertambah satu. Oke. Lagi. Tuh, nggak jadi. Loh, mari. Mas Rut piano kok nggak jadi, Nyari muka Mas? dulu. Aduh, nyari muka dulu. Oh, iya. Apakah kakaknya terlalu lama ngebadut hingga lupa muka aslinya? Iya. Waduh. Ayo, yuk, Mas. Mbak, Ayo satu-satu masih. Let's go. saya nunggu sedikit tuh. Waduh. Konsepnya bisa dibawa ini. Oh iya, mau tunggu. Lupa. Yaudah, udah. Oh, kayaknya Pak mereka kayak on cam pas 1, 2, 3 nggak sih? Oh, bisa jadi ya. Iya, benar. Oke. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 slide ya. Ada 5 slide, jadi teman-teman. Jadi teman-teman silahkan on cam. Nah, nanti bakal di screenshot oleh kakak PDD kita. Apakah ready kakak PDD? Wih, ready, siap. Baik teman-teman. Geser dong. Oh, sorry. Nah, ini. Iya. Nah, Siapa yang itu? oh iya, yang itu dari wow, Mas Aryo mantap. Keren. Gitu aja, Mas. Bagus, Mas. Nah, oke. Ready ya, teman-teman, dalam hitungan ke 3, 2, 1. Udah. Capek. Jadi Yuk, foto. lagi. Oh, belum. Oh, lagi. Oh, belum foto. Foto ya, guys. Lagi berdiskusi. Udah, foto aja berdiskusi, guys. Oke, lagi. Aman. Ya. Nah, slide kedua. Nah, nih, kita lihat di forum asisten aja nih, muka-mukanya siapa? Nah, udah. Oke, udah ya. Udah kita. Wah, Mas Gary mantap sekali filternya ya. Gokil. Bisa gitu. Oke, baik. Oke, karena sudah ready, yuk dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, Itu mantap. Squidward. Wah, ada Squidward. Iya, dia operasi plastik. Oh, Oke, mantap. lanjut. Habis kejedot ya. Oh iya, benar. Oke. Oke, ada lagi? Oh, di slide berikutnya sudah ada yang on cam, guys. Ya. Udah, foto lagi aja yuk. Dari awal. Dari awal. Oke, foto lagi ya, maaf ya. Yuk, foto lagi.
Posenya, rambutnya. Ya, siap-siap. Oke, ready? Ready. 3, 2, 1. Mantap. Lagi nggak Kak? Slide kedua. Oh, slide 2. Ini ganti lagi. Aduh Mas, jadi apa Mas? Aduh, jadi dokter main ya Mas ya, Mas Gary ini. Oke. Astaga. Oke, ready? Ayo, siap. 3, 2, 1. Oke. Tadi nggak Kak? Udah. Oke. Udah. Hai teman-teman, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Yeay. Semoga teman-teman di sini dapat mengenal para asistennya dan anggotanya Dan koornya juga. Betul, dengan lebih baik. Nah, oke, untuk acara selanjutnya setelah sesi foto bersama kita ada penutupan ya. Iya, penutupan. Nah, jadi untuk penutupan ini terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan, apa yang dipresentasikan oleh forum asisten dapat membantu teman-teman dalam kelancaran selama menjalani praktikum di besok Senin dan selanjutnya 1 semester ya. Iya. Nah, oke teman-teman. Oh iya, untuk dari kami selaku MC di sini mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan dalam kami membawakan acara ini. Nah, semoga dari teman-teman dapat mendapatkan ilmu yang bisa membantu teman-teman dalam perasistenan nanti. Baik. Nah, kira-kira begitu nih. Apakah kita akan tadi kan kita dibuka dengan berdoa ya. Benar. Kita tutup dengan berdoa. Ya, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri acara ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya teman-teman kedatangannya, semangat asistennya. Semoga lancar, baik-baik saja, keadaan mental, otak, fisik. Ya, amin. Amin. Baik. Hai teman-teman, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, teman-teman, semangat. Semangat. Kita yang bersemangat. Oh iya, kita yang bersemangat ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Astagfirullah. Iya, sama-sama. Kenapa? Makasih. Oke. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Dadah. Goodbye. Makasih Kak.